Marbot Story, menegakkan akidah, menjaga kemurnian sunnah. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu sekalian, dan mestinya marilah senantiasa kita basahi lisan kita ini dengan untayan kata-kata syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ada satu hal yang sangat luar biasa ketika tiga hal nikmat ini berkumpul kepada kita. Kata Nabi SAW atau sabda Nabi SAW, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, wa qutu yaumihi, faka'annama khizat lahud dunya." Kata Nabi SAW, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi." Sapa wonge ketika berada di pagi hari, aminan fi sirbihi, dalam keadaan aman pada keluarganya, pada desa dan negaranya, mu'afan fi jasadihi, sehat jasmaninya, sehat rohaninya, wa qutu yaumihi, dan ada makanan pokok yang bisa dimakan sampai dengan sehari itu, faka'annama khizat lahud dunya, maka seakan-akan, kata Nabi SAW, seakan-akan dunia itu sudah berkumpul padanya. Ini adalah tiga hal yang sangat sederhana, bahkan mungkin menurut kita remeh, tetapi ternyata ketika tiga hal ini berkumpul kepada kita, kata Nabi SAW, faka'annama khizat lahud dunya, dunia ini seakan-akan dikumpulkan kepada Allah untuk kita. Karena sesungguhnya Bapak Ibu rahimani warahmatullah, kemana kita melangkah kecuali pada tiga hal ini? Kita mencari keamanan, kita mencari kesehatan, dan kita mencari makan. Itu ujung-ujungnya kita itu. Maka ketika tiga hal itu sudah didapatkan, sudah berkumpul pada kita, maka dunia itu seakan sudah berada dalam genggaman kita. Dan saya yakin hari ini atau di maghrib ini menjelang malam, menjelang isya ini, kita semua memilikinya. Kita semua, pertama, aminan fi sirbihi, rasa aman. Rasa aman yang berada pada keluarga, desa, atau negaranya. Aman. Kemudian mu'afan fi jasadihi, sehat jasmani dan rohani. Kemudian yang ketiga, waqutu yaumihi, ada makanan pokok yang bisa dimakan sehari itu. Nah, kok sehari kalau kita Bapak Ibu sekalian? Nah, jangankan sebulan, setahun saja di belakang masih ada. Nah, maka kemudian nikmat mana lagi yang kalian berdua dustakan? Berdua itu maksudnya jin dan manungso. Nah, ya asli ini memang bukan nikmat Allah yang sedikit, bukan nikmat Allah yang kecil, tetapi rasa syukur kita itu yang terlalu sedikit, yang terlalu kecil, sehingga nikmat yang gede nih koyo ngono mau di mata kita kelihatan kecil atau bahkan tidak tampak. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian, lihatlah bagaimana rasa aman ini, kata sebagian ulama, itu lebih besar daripada nikmat kesehatan. Jadi sebagian ulama itu ditanya, besaran mana, lebih besar mana nikmat aman dan kesehatan? Nah, padahal ini tadi pokok dari kenikmatan. Setelah iman dan Islam, ini adalah pokok-pokok kenikmatan. Ya. Setelah iman dan Islam yang merupakan pokok terbesar daripada kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara pokok-pokok kenikmatan yang lain itu adalah rasa aman, kesehatan, dan makanan pokok tadi. Nah, terkait tentang rasa aman, ulama itu mengatakan lebih besar mana nikmat rasa aman atau kesehatan? Kata sebagian ulama itu menganalogikan seperti ini dengan sebuah contoh, permisalan seekor domba yang mana kala dia itu kakinya sakit, entah itu patah tulang, kecepit, dan sebagainya. Ketika seekor domba itu sakit kakinya, entah itu patah dan sebagainya tadi, maka dalam hitungan hari atau minggu atau pekan, nah pekan sama dengan minggu ya, atau bulan atau tahun, kaki tersebut akan sembuh. Walaupun tidak sempurna, tapi sembuh dari sakitnya. Tetapi manakala seekor domba dicencangi di dadung, kemudian didekatkan dengan seekor harimau atau serigala, maka rasa
Nah, rasa keweden, takut tadi, tidak aman tadi, itu akan membuat seekor domba tadi tidak mau makan, tidak mau minum, yang sehingga efeknya bisa membuat si domba itu mati. Maka rasa aman yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, Bapak Ibu sekalian, ini adalah apalagi coba tengok hari ini, selain kemudian Palestina, terbaru kemudian Sudan, negara-negara Timur Tengah, Afrika, sedemikian tidak amannya. Nah, kita hidup di Indonesia, negeri yang aman. Nah, desa Baitussalam beringin kencana dengan Masjid Baitussalam. Namanya saja Baitussalam, ayah Anda. Nah, aman. Maka nikmat mana lagi yang kemudian kalian semua dustakan? Maka nggak ada alasan, Bapak Ibu sekalian, untuk kemudian kita tidak bersyukur. Nggak ada alasan. Ini adalah pokok terbesar yang diberikan Allah kepada kita setelah iman dan Islam. Maka ya Allah, komplit tenan Bapak Ibu sekalian. Iman dan Islam Allah pilihkan kepada kita. Kemudian nikmat tadi, rasa aman, afiah, kesehatan tadi, dan juga makanan pokok tadi. Maka dunia ini benar-benar sudah kita dapatkan Bapak Ibu sekalian. Maka tinggal bersyukur saja kita itu. Memperbanyak syukur. Bapak Ibu rahimani wa rahmatullah, maka sepantasnya lah ya, untayan kata-kata yang keluar dari lisan kita ini semestinya adalah untayan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memperkecil sambat, ya, kita memperkecil sambat, dan yang ada adalah syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu dengan lisan, dengan mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, maupun meyakini dalam hati sepenuhnya bahwa segala nikmat itu datangnya dari Allah, lalu kemudian kita mempergunakan nikmat yang diberikan Allah itu untuk mentaati Allah. Rasa aman yang diberikan Allah kepada kita di negara kita ini hendaknya benar-benar kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Dengan apa? Dengan misalnya nguri-nguri masjid dhewe. Lah aman, ngopo tok dhewe gak nang masjid. Lah nek pas gak aman iso maling ning ngendi-ngendi, rampok ning ngendi-ngendi, arep metu kok ngomah, wedi dan sebagainya, maka sholat ning ngomah ya ora apa-apa. Lah iki rasa aman. Bagaimana cara mensyukuri rasa aman? Ya salah satu di antaranya misalnya kita keluar aman. Ya kita uri-uri masjid dhewe. Nah, maka kita gunakan nikmat yang sudah diberikan Allah kepada kita untuk kembali kepada Allah, yaitu dalam rangka mentaatinya. Rasa aman, kesehatan, dan juga makanan ini. Masya Allah. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Salawat dan salam adalah senantiasa kita sanjung agungkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insan mulia yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Mudah-mudahan kita tercatat sebagai umatnya yang berhak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu rahimani wa rahmakumullah, kita lanjutkan pengajian kita 1 bulan yang telah lewat dengan tema Sirah An-Nabawiyah.